3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini kelompok 8 akan berdiskusi mengenai filsafat. Ini untuk yang pertama itu ada slide di sini. Apa ada yang bisa menjelaskan? Coba saya bantu jelaskan ya. Apa suara saya terdengar? Jadi yang pertama mengenai apa itu filsafat. Nah, kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Filosofia lagi terdiri dari dua kata, yang berarti philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Lalu, kata filsafat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, sama seperti poin 1 yang saya sampaikan tadi. Dan secara umum, filsafat adalah suatu pemikiran kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran tersebut dari suatu individu maupun kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Nah, dari yang saya sampaikan ini kira-kira ada yang nggak dimengerti nggak? Udah dimengerti sih, cuma aku mau nanya tentang, kan ini bahas tentang filsafat nih. Jadi sebenarnya tuh kata filsafat itu ditemukannya tuh pada tahun berapa ya? Jadi ilmu filsafat itu pertama kali muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, awalnya filsafat itu muncul waktu orang-orang mulai berpikir mereka berdiskusi mengenai keadaan alam dan keadaan sekitar-sekitar mereka. Mereka di sini tujuannya berdiskusi dan berpikir tanpa menggantungkan agama, tanpa berdasar pada agama. Terus akhirnya mereka akhirnya mulai berdiskusi dan mencari-cari sebenarnya dan mencari-cari kebenaran yang biasanya mereka terima itu benar apa enggak, begitu. Atau mau dijelaskan lagi? Udah cukup jelas sih. Kasih. Aku izin bertanya dong. Tadi yang kamu jelaskan bahwa secara etimologis filsafat itu kan artinya love of wisdom. Itu maksudnya apa sih? Nah, kalau maksud dari love of wisdom sendiri ini kan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya love of wisdom itu berasal dari dua kata, philo dan sophia. Nah, philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan ini maksudnya adalah menggambarkan bagaimana para filsuf atau orang-orang yang berfilsafat itu berpikir, di mana mereka itu sangat mencintai kebijaksanaan dan sangat anti dengan yang namanya hoax atau berita-berita bohong. Jadi orang-orang ini sangat berhati-hati dalam mempercayai sesuatu yang kurang jelas menurut mereka, yang kurang jelas sumbernya apa dan dari mana. Maka mereka itu akan terus bertanya-tanya sampai mereka menemukan sendiri jawaban yang menurut mereka itu bisa mereka terima, yang sudah cukup menjawab segala keraguan dan kebingungan mereka, begitu. Makasih. Ini
Saya mau nanya boleh nggak sih? Boleh. Ini kan ada dua kata nih, asal kata filsafat itu dari Yunani sama Arab. Kalau boleh tahu itu bedanya apa ya yang Arab sama yang Yunani? Bedanya yang Arab dan Yunani. Nah, kalau bedanya Arab sama Yunani, kan yang Yunani tadi itu filosofia, sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya ke Uspa. Filosofia itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, sedangkan falsafah itu nggak terlalu jauh bedanya, pengertiannya sama, hampir sama. Cuma di falsafah ini dia lebih cara dia mencari kebenaran itu melalui tanda-tanda atau melalui rahmat Tuhan, atau bisa kita sebut dia itu mencari kebenaran melalui hikmah. Jadi bukannya berbeda, tapi mereka ini berhubungan gitu kalau setahu saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin apa ada lagi yang ingin bertanya setelah ini? Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk kali ini sejarah filsafat nih. Mungkin teman-teman ada yang bisa menerangkan, bisa dipersilakan. Iya, jadi saya mau bantu ngejelasin tentang slide yang ini. Suara saya kedengaran jelas nggak? Oke, jadi di sini ada sejarah filsafat. Filsafat merupakan usaha beserta hasilnya yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dituliskan Rapar pada tahun 1998, ada 4 hal yang merangsang manusia berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Filsafat lahir di Yunani dan dikembangkan sejak awal abad ke-6 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani berhasil mengolah berbagai ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari dunia timur menjadi benar-benar rasional ilmiah dan berkembang pesat. Filsafat pada tahap awal mencakup seluruh ilmu pengetahuan, seperti matematika, astronomi, ilmu bumi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Dari yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Saya boleh nanya nggak? Boleh. Tadi kan itu ada disebutkan sebagaimana dengan dituliskan oleh Rapar pada tahun 1998. Pertanyaannya, Rapar itu siapa? Siapa sih itu Rapar? Oke. Jadi Rapar itu nama aslinya itu Jan Hendrik Rapar. Rapar itu diambil dari nama akhirnya. Nah, Rapar itu pengarang buku filsafat. Dia juga filsafat ilmu politik. Nah, salah satu karyanya itu adalah Differential Equation Dynamical System Approach. Jadi itu. Jadi Rapar itu. Ada lagi? Terima kasih. Saya mau nanya nih, di PPT kan ada dibahas nih filsafat lahir di Yunani, dan itu ada orang-orang Yunani yang berhasil ngolah ilmunya. Nah, itu orang-orangnya siapa aja sih para filsuf-filsuf Yunani itu? Jadi yang saya baca dari website dan buku ini referensi. Jadi yang saya tahu tuh ada Pythagoras, Aristoteles, sama Marcus Tullius Cicero. Jadi yang saya tahu karena saya udah baca, jadi yang saya tahu cuma itu. Sudah cukup puas atau gimana? Boleh sih, ternyata banyak juga ya dari Yunani.
para filsuf-filsufnya. Jadi apakah ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau nanya. Ya. Tadi kan udah ditanya juga sebelumnya. Filsafat kan lahir di Yunani dan juga filsuf-filsufnya itu dari Yunani. Nah, apakah dari Indonesia itu juga ada filsuf-filsuf? Baik, jadi sebenarnya ada filsuf dari Indonesia, cuma lebih ke profesor sih, profesor dari bidangnya. Jadi sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya akan menyebutkan 4 diantaranya. Pertama ada Muhammad Nasrun, ada Sunoto, ada R. Parmono, sama Jacob Sumarjo. Jadi itu di antaranya aja. Masih banyak dari filsuf ilmu bidang lain, tetapi saya menyebutkannya hanya 4. Apakah sudah cukup puas? Ya, baik. Jadi itu saja yang saya jelaskan dari slide ini. Selanjutnya akan dilanjutkan. Makasih. Untuk slide yang ini nih, dasar-dasar filsafat, siapa lagi nih yang bakal nerangin ini nih, bagian materi ini? Ada nggak? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Apakah suara saya terdengar? Baiklah, menurut pendapat rapat, pada tahun 1996 ada beberapa sifat dasar filsafat, antara lain 1. Berfilsafat berarti berpikir secara radikal. 2. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya dalam mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Yang ketiga, filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran yang hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Yang keempat, salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Dan untuk menghilangkan keraguan perlu kejelasan. Yang kelima, berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan yang tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir rasional. Dari yang saya jelaskan, apakah ada yang belum dimengerti? Aku mau nanya, kan poin nomor 1 itu berfilsafat berarti berpikir secara radikal. Nah, maksud dari berpikir secara radikal itu maksudnya gimana? Baik, aku akan sedikit menjelaskan. Dari kata radikal tersebut, radikal itu bermakna upaya menggali kenyataan atau ide hingga ke akar-akarnya. Karena mengapa demikian? Para filsuf Yunani pada saat itu ingin mencari sebuah kebenaran. Kebenaran yang dicari itu bersifat radikal karena para filsuf itu ingin mencari kebenaran yang benar-benar nyata dan juga dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ilmu filsafat itu merupakan ilmu yang disebut juga induknya dari semua ilmu pengetahuan, karena dia itu mencari kenyataan atau kebenarannya tuh hingga ke akar-akarnya. Berarti dia tuh termasuk inti dari semua ilmu pengetahuan. Sekian yang itu bisa aku jelaskan sih.
Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau nanya dong. Jadi, jadi kan di situ ada tulisan di burunya kebenaran hakiki tentang seluruh realitas. Nah, yang kebenaran hakiki yang dicari ini apa ya? Maksudnya gimana? Baik, aku bakal jelaskan sedikit. Dari kata hakiki itu artinya sebenarnya. Jadi, ilmu filsafat ini dan para filsufnya itu ingin memburu kebenaran yang sebenarnya dari seluruh realitas. Misalnya kayak banyaknya filsuf yang ada itu kan semakin banyak keberagaman adanya realitas. Nah, filsuf-filsuf yang lain itu bakal memburu kebenaran. Kebenaran itu yang sebenarnya, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi, kebenaran yang hakiki ini itu bisa terus berkembang. Karena filsuf itu nggak cuma pada masa dahulu, pada Yunani itu, tapi berkembang hingga sekarang, sehingga ilmunya itu tidak mutlak. Maka dari itu, para filsuf itu disebut pemburu kebenaran dari seluruh realitas yang ada dan dipersoalkan. Sekian, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Cek, ada masuk tidak suara saya? Masuk. Oke. Soalnya jaringan saya kayaknya bermasalah. Oke, jadi saya lihat poin nomor 5 nih. Di situ kan ada kalimat tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Nah, rasional yang dimaksud di sini itu rasional yang bagaimana sih? Itu tanya saya. Baiklah, saya akan menjawabnya. Dari buku yang saya dapat, dari kata rasional tersebut, rasional adalah pemikiran yang harus diuraikan dalam bentuk yang logis dari suatu bentuk kebenaran dan mempunyai kaidah-kaidah berpikir, atau bisa kita sebut dengan logika. Dari poin 1 sampai poin 4 itu tidak akan jelas kebenarannya dan tidak berhasil jika tidak ada poin kelima, yaitu rasional. Nah, para filsafat itu harus memiliki 4 poin tersebut, dan juga kata rasional itu juga berhubungan dengan sistematis dan juga berpikir kritis. Nah, kenapa demikian? Karena sistematis itu akan berkaitan dengan logika, sedangkan kritis itu akan kritis itu adalah kita tuh mau mengevaluasi argumen-argumen yang dari sebelumnya. Dari yang saya bilang di poin 3 bahwa para filsuf itu mempunyai argumen yang berbeda-beda, dan dia itu akan menjelaskan sejelas-jelasnya di poin kelima, yaitu berpikir rasional. Jadi rasional itu benar-benar berpikir secara logika, sistematis, dan berpikir kritis, sehingga hasil dari filsuf itu dapat secara jelas dapat dipertanggungjawabkan, sehingga para pembaca itu bisa tahu bahwa filsafat ini merupakan ilmu yang benar dan ilmu yang jelas adanya, bukan cuma kertas biasa. Sekian dari saya. Maaf. Nah, ini untuk ruang lingkup dan objek filsafat nih. Siapa lagi yuk yang mau jelasin?
Di sini saya mau jelasin apa yang udah saya baca tentang apa itu apa aja yang ada dalam ruang lingkup dan objek filsafat. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu salah satu kajian filsafat yang paling tua yang berasal dari Yunani. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani bahasa Yunani ontos artinya yang berada, sedangkan logos artinya bahasan atau pikiran. Jadi ontologi itu adalah suatu ilmu filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari suatu yang ada. Membahas tentang ontologi berarti kita membahas tentang suatu hal yang konkret dan berdasarkan fakta. Sederhananya, ontologi itu bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Di dalam ontologi itu kita juga diajarkan untuk memisahkan antara penampakan dan realita atau kenyataan, karena kita itu sering terjebak hanya pada penampakan yang belum tentu realita aslinya. Misalnya air laut yang sering kita anggap berwarna biru, padahal realitanya jika diperhatikan dari dekat air laut itu tidak berwarna biru. Jadi antara penampakan dan realita itu sebenarnya ada jarak. Dengan kajian ontologi ini membuat kita sadar atau lebih peka dalam mengamati bagaimana penampakannya dan membedakan dengan realita yang sesungguhnya. Dalam cabang ontologi ini ada tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis, seperti dikenal Thales, Plato, dan Aristoteles. Terus yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu juga berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos berarti bahasan atau pikiran. Jadi epistemologi itu adalah ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Epistemologi itu merupakan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan asal mulanya, bagaimana pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kebenaran tentang pengetahuan. Objek material epistemologi itu adalah pengetahuan, sedangkan objek formalnya itu adalah hakikat pengetahuan. Jadi aspek epistemologi ini merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat, aspek bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi itu juga berasal dari Yunani yang berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti bahasan. Jadi aksiologi itu merupakan ilmu filsafat yang membahas tentang permasalahan nilai. Aksiologi itu terbagi menjadi dua bahasan, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bahasan yang berkaitan dengan moralitas manusia, baik buruknya, boleh atau tidaknya, dan lain sebagainya. Kemudian estetika itu berkaitan dengan keindahan. Jadi artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Oke, ini untuk slide yang selanjutnya ini kayaknya saya aja deh ya yang jelasin. Jadi peranan dan kegunaan filsafat itu ada 3 yang utama menurut Raparto. Yang pertama, pendobrak. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu-pintu dan tembok-tembok tradisi yang bersifat sakral, dan selama itu tak boleh diganggu-gugat. Di sini bisa dibilang juga adanya filsafat itu kayak membuka pintu-pintu ilmu baru gitu loh buat manusia-manusia yang ada. Jadi mengalahkan tradisi-tradisi lama untuk menemukan kebenaran gitu filsafat. Kemudian yang kedua nih ada pembebas. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuannya dan kebodohannya.
dari belenggu dan cara berpikir yang mistis dan mitis. Kalau buat yang poin ini kayaknya udah jelas deh ya, dari kata ketidaktahuan dan kebodohannya. Bisa dibilang filsafat ini mendorong manusia untuk lebih berevolusi dan lebih membuat mereka berpikir kritis atas keadaan yang terjadi di sekeliling mereka. Kemudian nih untuk poin yang terakhir buat peranan dan kegunaan filsafat itu sebagai pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dan mitis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Mungkin poin yang ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya nih, terutama di bagian berpikir secara rasional, yaitu membuat kita untuk berpikir, untuk melihat keadaan itu secara realistis gitu, dan tidak terkesan mengada-ngada. Apa ada yang ditanya atau mungkin sudah cukup jelas mungkin penjelasan yang saya jelaskan? Jadi izinkan saya untuk ngambil kesimpulan buat diskusi kita hari ini. Jadi berdasarkan poin-poin yang udah dijelasin tadi sama teman-teman, saya bisa ambil kesimpulan itu ada beberapa poin. Yang pertama, filsafat itu studi yang membahas fenomena kehidupan, pemikiran manusia melalui cara yang kritis dan skeptis, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Terus untuk beberapa objek kajian dalam filsafat itu ada 3, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi, dan masing-masing itu kalau di detail sumpah itu keren banget. Dan yang terakhir ini ada 3 peranan utama filsafat, yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pendobrak, pembebasan, dan pembimbing. Salah, taruh aku nanti ukat. Adapun 3 peranan utama filsafat nih, yaitu pendorong, pembebas, dan pembimbing. Jadi secara garis besar bisa saya simpulkan, filsafat ini itu ilmu yang penting, dan terutama untuk dipelajari kayak mahasiswa kayak kita gini, supaya bisa memacu kita untuk berpikir kritis. Oke, mungkin sekian hasil dari diskusi kita hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami diskusikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Bye-bye.